1034. Baik, di video kali ini saya akan membahas bagaimana pentingnya hutan mangrove bagi kehidupan di pesisir pantai. Mari kita bahas. Halo semua, di video ini saya ingin mengajak kita semua mengenal satu ekosistem pesisir yang sering kita lihat tapi kadang kita tidak benar-benar tahu apa manfaatnya. Namanya adalah hutan mangrove. Nah, mungkin bagi sebagian orang, mangrove hanya terlihat seperti pohon-pohon yang tumbuh di tepi laut, berlumpur, dan berakar aneh. Padahal, mangrove adalah salah satu ekosistem tersuper penting yang dimiliki Indonesia dan dunia. Dan hari ini kita akan membahas perannya sebagai benteng alami pesisir yang melindungi manusia, hewan, dan lingkungan. Pertama-tama, apa itu hutan mangrove? Hutan mangrove adalah kumpulan tumbuhan yang tumbuh di wilayah pasang surut, artinya saat air laut pasang, mangrove terendam dan saat surut, akarnya muncul ke permukaan. Yang membuat mangrove unik adalah kemampuan adaptasinya, yaitu yang pertama, bisa hidup di air asin, bisa tumbuh di tanah berlumpur dan miskin oksigen, dan punya akar-akar khusus seperti akar napas, akar pinggang, dan akar lutut. Akar ini bukan hanya menopang pohon, tapi juga membantu mereka bernafas di lingkungan yang tidak biasa. Nah, yang kedua, mengapa mangrove sangat penting? Kalau tidak ada mangrove, garis pantai akan mudah hancur, masyarakat pesisir lebih terdampak bencana, dan banyak biota laut akan kehilangan rumahnya. Jadi, mangrove bukan sekedar tumbuhan, tapi penjaga kehidupan. Nah, peran mangrove sebagai benteng alami pesisir yaitu yang pertama, mengurangi abrasi dan erosi pantai. Abrasi adalah pengikisan daratan oleh ombak. Jika abrasi terjadi terus-menerus, daratan bisa hilang sedikit demi sedikit. Nah, tapi mangrove punya sistem akar yang sangat rapat. Akar inilah yang menahan pasir, lumpur, dan sedimen agar tidak mudah terbawa arus. Dari tahun ke tahun, wilayah yang dilindungi mangrove jauh lebih stabil dibandingkan daerah yang hutan mangrove-nya rusak. Nah, yang kedua yaitu meredam gelombang termasuk ombak besar. Tidak banyak yang tahu bahwa mangrove bisa meredam energi gelombang hingga 50-70%. Jadi, gelombang besar yang tadinya berbahaya akan menjadi lebih lemah saat di permukaan warga. Nah, yang ketiga yaitu sebagai pelindung dari badai dan tsunami. Ini salah satu fungsi mangrove yang paling luar biasa. Pada bencana tsunami tahun 2004, desa-desa yang masih memiliki hutan mangrove mengalami kerusakan yang lebih kecil dibandingkan desa yang mangrove-nya ditebang. Pohon mangrove bertindak sebagai penghalang fisik. Batangnya mengurangi kecepatan arus dan akarnya memperlambat laju air yang masuk. Meskipun tidak bisa sepenuhnya menghentikan tsunami, mangrove memberikan waktu tambahan bagi warga untuk menyelamatkan diri. Yang selanjutnya itu mencegah intrusi air laut. Air asin yang merembes ke daratan bisa membuat tanah menjadi tidak subur dan sumur warga menjadi asin. Mangrove membantu menyaring dan mencegah air laut masuk terlalu jauh ke daratan. Dengan demikian, mangrove menjaga kualitas air tanah tetap baik. Nah, yang selanjutnya itu menstabilkan tanah dan membentuk daratan baru. Akar mangrove menangkap lumpur dan sedimen yang terbawa arus. Lama-lama, sedimen ini menimbun dan menciptakan daratan laut baru. Itulah sebabnya banyak pulau yang terbentuk dari sekitar mangrove. Nah, maka dari itu, hutan mangrove adalah salah satu ekosistem dengan keanekaragaman hayati tertinggi. Banyak sekali spesies yang tergantung pada mangrove, yaitu yang pertama, ikan kecil tempat mereka tumbuh dan berlindung, udang dan kepiting untuk mencari makan, burung-burung pesisir untuk bertelur, bahkan reptil seperti biawak. Bagi nelayan, mangrove adalah lumbung makanan. Jika mangrove hilang, maka ikan-ikan yang biasa berkembang biak di sana akan berkurang drastis. Akhirnya, tangkapan nelayan pun jadi menurun. Nah, kemudian peran mangrove dalam mengatasi perubahan iklim, yaitu di tengah isu pemanasan global, mangrove memiliki kemampuan luar biasa. Mereka bisa menyerap karbon hingga 5 kali lebih banyak dibandingkan hutan-hutan tropis. Ini karena mangrove menyimpan karbon tidak hanya di batang pohon saja, tapi juga di akarnya dan lumpur di sekitarnya yang sangat kaya karbon. Jadi, mangrove adalah salah satu. Sayangnya, banyak hutan mangrove yang sudah ditebang untuk pembangunan, perluasan tambang, ataupun tergerus sampah plastik. Jika kita terus melakukannya,
Bukan hanya ekosistem yang hilang, tapi keselamatan manusia juga terancam. Karena itu, penting bagi kita untuk tidak membuang sampah ke sungai atau laut, mendukung program penanaman mangrove, dan juga ikut menjaga wilayah pesisir agar tetap bersih. Mangrove bukan hanya memiliki milik hewan laut, tapi milik generasi kita dan generasi yang akan datang. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga apa yang saya sampaikan bisa membuka mata kita semua bahwa menjaga mangrove berarti menjaga keselamatan manusia dan bumi yang kita tinggali. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.